Halo Halo guys, guys. kembali lagi di channel Gadget Box dan di serial podcast kali ini kita bakalan ngomongin soal storage dari iPhone. Jadi Ya. nih, aku ngundang kamu buat join lagi di podcast kali ini mau ngomongin storage yang pantas dibeli ketika kita beli iPhone tuh berapa sih? Apakah kita beli iPhone cukup 64 GB atau kurang? Atau kita minimal harus 128 GB gitu? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas bareng-bareng, so stay tune terus. Kita langsung mulai aja podcastnya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi menurut kamu, storage iPhone yang 64 GB itu sekarang ini cukup nggak sih? Kalau misalnya buat cewek ya, apalagi ya. Kita tahu sendiri bahwa 64 GB itu merupakan storage yang kecil. Dan apalagi buat cewek yang suka foto-foto itu nggak cuma sekali jepret, itu bisa 15 kali, yang dipakai cuma sekali gitu kan. Nah itu menurut kamu cukup nggak? Betul. Apa harus kita upgrade ke 128 minimal gitu? Kalau menurut kamu pribadi? Aku personal itu mager ya kalau misalnya 64 itu belum buat foto, buat aplikasi, buat nge-save video. Kalau misalnya harus di backup gitu kayaknya bakal ngerepotin gak sih? Iya, iya. Memang ya, ini mewakili sebenarnya, mewakili cewek-cewek di luar sana yang mungkin sama gitu kan. Mungkin cewek memang tipikal yang nggak mau ribet gitu ya. Pengennya langsung ya udah beli HP satu dipakai terus gitu kan. Apalagi kalau misalnya biasa kenangan-kenangan gitu kan. Nah, itu pengen pengen Kalau dilihat mau lagi. dilihat suatu Nah, saat, suatu waktu, daripada kalau di backup kan harus cari-cari lagi. ya Kalau di HP benar-benar. tinggal scrolling ketemu. Iya benar-benar benar. Ya jadi untuk yang pertama itu tergantung ke usernya ya. Kalau aku pribadi 64 GB itu masih cukup karena memang aku tipikal orang yang sering backup gitu kan. Nggak nginstal banyak aplikasi, yang aku install ya cuman yang aku butuhin aja, which is ini cuman sosmed kayak gitu kan untuk upload story dan lain sebagainya. Mungkin memang kalau cewek ya kebanyakan kayak gitu ya. Dan aku nggak foto-foto juga, maksudnya jarang foto-foto banyak gitu, jarang. Jadi lebih ke ya user experience-nya lebih ke ini aja sih, yang simple-simple aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita bandingin harga iPhone 64 GB sama 128 itu bedanya sejuta. Itu lumayan banget apalagi buat anak-anak kosan gitu kan kalau mau beli HP. Bener sih, lumayan banget ya beda untuk storage-nya. Nah, sebenarnya storage iPhone ini juga tergantung sama profesi kalian ya. Kalau misalnya kalian ini seorang content creator, pasti juga butuh storage yang banyak, 128 GB lah minimal. Karena kalian bakalan pakai storage itu buat nyari resources, misalnya buat foto-foto, bikin video. Kadang edit video via smartphone kebanyakan juga ada. Nah, menurut aku, saran aku kalau misalnya teman-teman seorang content creator, ambillah yang minimal 128 GB ya. Gimana, setuju nggak menurut kamu? Ya kalau untuk penggunaan yang seperti tadi kamu udah jelasin sih, emang 64 pasti kayaknya nggak bakal cukup sih. Betul, heeh. Aku juga udah ngerasain kok. Aku aja upgrade ke iPhone 12 yang 128. Ini dari iPhone 11 Pro aku itu yang dulunya 64 GB itu kerasa memang berat. Jadi aku ganti aja daripada harus backup terus. Itu ternyata makan waktu juga, guys. Benar-benar. Kalau kalian mau ribet sedikit, ya masih nggak apa-apa, mungkin 64 ya. Iya, tapi menurut aku nggak terlalu worth it sih. Mending upgrade aja. Iya. Sejuta kan. Kalau Iya misalnya kalian sih. punya dana, apalagi kalau kalian content creator kan pasti dapat penghasilan ya kan. Nah, itu menurut aku merupakan sebuah investasi kalau misalnya teman-teman ambil yang sekalian 128 GB. Nah, untuk jangka panjang ya. Ya, benar-benar benar. Nah, selain profesi yang menentukan kamu butuhnya 64 atau 128 GB, ternyata jangka waktu kamu menggunakan iPhone juga menentukan loh. Jadi kalau misalnya kamu pengen pakai iPhone itu berapa tahun ke depan sih? Misal katakanlah 3 sampai 5 tahun ke depan, ya saran aku ambil aja yang 128 GB, jangan yang 64. Tapi kalau kamu tipikal yang tiap tahun ganti HP, itu 64 aja cukup ya menurut aku ya. Gimana kalau menurut kamu? Iya betul sih, kalau untuk kita selalu pengen punya gadget yang terbaru, update terus tiap ada gadget baru yang rilis, itu ya eman sih. Sayang banget kalau misalnya beli storage yang gede-gede, toh nanti bakal ganti lagi. Betul, gak kepake, bener kan. Jadi tentukan dulu nih, kamu mau pakai iPhone kamu itu dalam jangka waktu berapa lama? Apakah tiap tahun bakalan ganti iPhone baru, gitu kan? Sebenarnya kayak tech reviewer ya, ganti-ganti iPhone terus. Ataukah kamu pengen yang beli sekali tapi buat jangka waktu yang lama? Nah, itu bisa kalian pertimbangkan untuk storage iPhone-nya itu yang berapa gitu. Terus selanjutnya yang menentukan kamu butuh storage 64 GB atau 128 GB adalah sebanyak apa aplikasi yang kamu install, ya kan?
Jadi apakah kamu tipikal yang senang install aplikasi-aplikasi yang random banget, banyak banget, dan nggak pernah di-uninstall, yang menuhin storage? Itu aku. Iya, biasanya cewek kayak gitu. Ataukah yang kamu esensial aja, jadi install-install aplikasi yang memang benar-benar kamu pakai gitu kan. Nah itu ternyata menentukan juga. Kalau misalnya kamu tipikal yang kayak istriku tadi, itu mending kamu ambil 128 GB lah, jangan 64. Karena kalau aku sendiri ini jujur aku cuman nginstal ya aplikasi-aplikasi YouTube, YouTube Studio, Instagram, TikTok, dan hal-hal yang nggak penting-penting aku uninstalin. Aku rajin install aplikasi ternyata. Karena kadang tuh kalau ngeliat aplikasi baru terus yang menarik gitu kan, kepo, pengen nyoba, dan pas udah dicoba terus udah bosan terus lupa. Lupa gak dipakai. Lupa di uninstall juga. Kadang kayak apa sih, Bener. kayak aplikasi-aplikasi yang ada promonya gitu kan. Benar. Nah, kayak gitu biasanya cuma dia install sekali, pakai promonya sekali, habis itu lupa gak di uninstall gitu kan. Biasanya malah yang bersih-bersih smartphone dia itu aku, guys. Nah, jadi menurut kita itu tadi ya yang merupakan gimana cara nentuin storage iPhone itu berapa yang cukup buat kalian. Nah, mungkin teman-teman juga punya preferensi lain, bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah video ini, dan mungkin segini dulu aja untuk podcast kali ini. Jangan lupa buat klik like di video ini, dan kita tentunya bakalan ngasih seri-seri terbaru podcast kita yang tentunya bakalan bawain materi yang lebih menarik lagi ke depannya. So, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!